Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada banyak kisah sejarah atau riwayat masa lalu itu. Di antaranya adalah riwayat atau sejarah Fir'aun beserta kaum Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini hampir sepertiga dari isi Al-Quran itu menceritakan tiga kelompok ini, Pak. Fir'aun dengan kejahatannya, Fir'aun dengan kezalimannya, Fir'aun dengan permusuhannya, Fir'aun dengan kebenciannya kepada orang beriman diabadikan dalam Quran. Dan Quran adalah merupakan petunjuk hidup bagi orang beriman, bagi orang Islam, yang bisa digunakan sampai kiamat nanti. Oleh karena itu, seluruh ayat Quran yang berkaitan dengan periwayatan atau kisah-kisah Fir'aun tadi terus akan tetap digunakan. Maknanya apa? Sepanjang zaman akan ada orang seperti kaum Bani Israel. Sepanjang zaman akan ada orang-orang seperti Nabi Musa alaihissalam. Sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti akan ada orang-orang seperti Fir'aun. Kalau enggak, Al-Quran buat apa? Dia kan petunjuk buat kita. Artinya apa? Orang-orang seperti Fir'aun akan terus ada, sehingga Al-Quran terus bisa digunakan. Untuk apa? Untuk mendakwahinya. Jadi sampai kapan? Hanya mungkin namanya berbeda. Namanya dulu Fir'aun, sekarang mungkin namanya berbeda. Atau tempatnya berbeda. Mungkin di utara, di selatan, tapi semuanya di bumi, Pak. Bumi yang sama, matahari yang sama, dan bulan yang sama. Karena dunia ini adalah tempat yang sama. Sama seperti di zaman Fir'aun dulu. Nggak berubah, Pak. Bumi ini tetap satu itu saja. Jadi Fir'aun akan ada sepanjang zaman. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, orang yang sejahat Fir'aun, orang yang sekejam Fir'aun, orang yang sering memusuhi orang beriman seperti Fir'aun, orang yang jahat katakanlah seperti Fir'aun, tapi Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk tetap mengajak Fir'aun dengan cara yang baik. Orang sejahat itu Allah tidak suruh dengan diperangi, tidak, Pak. Nanti Bapak buka di surat At-Taha ayat 44 atau 43-44. Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua tuh ke tempat Fir'aun berada tuh, ke negeri di mana Fir'aun ada tuh, ke kampung di mana Fir'aun ada. Disuruh pergi tuh ke kampung, ke negara, ke desa, RT RW dikasih tahu di sana ada Fir'aun, karena dia telah berlebihan. Togut berlebihan. Apa yang mesti disampaikan? Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Wahai Musa, sampaikan kepada Fir'aun itu misi dakwahmu, ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut kepada Fir'aun, sehingga dia akan bisa eling, ingat, sadar, atau diriskan, khawatir. Allah menyuruh Nabi Musa mendakwai Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Orang sejahat itu, senakal sebadung itu, Allah suruh kita dakwah itu dengan kalimat yang lemah lembut. Lah kalau ada orang di dunia ini sejahat Fir'aun,
maka kita disuruh dakwahnya lemah lembut. Nah, kalau kita mohon maaf jamaah muhajirin lah, rasanya nggak ada orang yang jahat seperti Fir'aun kan, ya, nauzubillah tentu ya. Tentu dakwah yang disampaikan kepada kita yang tidak melebihi level Fir'aun itu harusnya dengan ucapan yang lebih lemah lembut lagi, ya. Menggunakan lisan yang baik, tutur kata yang santun, itu. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW, nanti Bapak di rumah buka surat Ali Imran ayat 159 tuh. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Wahai Muhammad, ya. Hanya disebabkan rahmat Allah sajalah kamu bisa berdakwah dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Kalau saja kamu bersikap kasar kepada umatmu, kepada orang yang akan kau dakwahi, atau berhati keras terhadap mereka, maka mereka pasti akan menjauhi dirimu. Nabi Pak disuruh dakwah itu dengan qaulan layyinan, ya, dengan kalimat yang baik, tutur kata yang sopan santun. Jangan sampai kemudian menyinggung perasaan tuh, ya. Jangan Pak. Karena sekarang ini mohon maaf Pak, kadang-kadang saya menyaksikan dakwah itu asal bunyi, asal menyampaikan saja. Dia tidak bisa kendalikan tuh lidah tuh, ya. Dia punya lidah. Padahal kata para ulama, lidah nih Pak sudah dipagari dengan gigi yang rapat, gigi yang rapih, gigi yang kokoh tuh dipagari tuh. Lidah nih nggak bisa keluar Pak. Bahkan ditutup, dikunci lagi dengan 2 bibir. Apa maksudnya? Ya, itu pesan moral, filsafat, bahwa lidah ini memang jangan asal mengucapkan kata saja, Pak. Ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lidahnya. Lidah, kata Sufyan Ats-Tsauri, dia jauh lebih tajam dibandingkan pedang. Kalau pedang melukai tubuh, dibiarkan dia kering, sembuh. Tapi lidah melukai hati, tidak akan pernah sembuh, terus akan terbawa terkenang. Ya. Oleh karena itu jagalah lidah kita nih Pak. Ya. Lidah kita ini, makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang pengen disebut orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Diam. Kata As-Samarkandi, diam itu adalah ibadah tanpa energi, tanpa tenaga. Diam. Diam adalah perhiasan tanpa berhias. Diam. Jadi kalau kita tidak ada kalimat yang ingin dikeluarkan yang mengandung makna tuh, ya, nggak usah lah. Lebih baik diam. Mungkin sekarang sama dengan handphone. Dulu di zaman Nabi tidak ada handphone. Sekarang mungkin handphone. Mungkin ucapan tadi diterjemahkan ke bentuk SMS, ya, atau bentuk short message tuh, ya. Sama itu pun. Ya. Jadi kalau kita memang tidak ada yang urgen, yang penting, yang baik tuh, nggak usah lah men-share, ya, sesuatu yang buruk. Karena kata Raja Kisra, aku bisa melindungi kalimat yang belum aku keluarkan, tapi aku tidak sanggup untuk mengembalikan kata yang sudah keluar itu. Kata Raja Cina, aku bisa mengontrol kalimat yang masih ada di dalam kolbu, tapi aku tidak sanggup mengawasi kata yang sudah keluar.
Kalimat yang sudah kita keluarkan itu Pak, kata para ulama, dia akan berjalan. Apabila menabrak tembok, dia akan kembali memantulkannya kepada kita Pak. Kalimat makan tuan, ucapan makan tuan, senjata makan tuan. Kalau kita ucapannya di tempat terbuka, maka kalimat itu akan berjalan ke arah timur terus sana, ya. Karena bumi ini bulat, dia akan kembali tuh. Kembali kepada siapa? Kepada yang ngomong tuh. Sehingga kalau kalimat kita kalimat buruk, ya, maka akan mengena pada kita. Kalimat makan tuan, senjata makan tuan. Dan kalimat itu, ucapan itu cerminan dari dalam hati, ya. Kalau hatinya bersih, maka kalimat yang keluar, kalimat-kalimat yang jernih. Kalau hatinya buruk, maka kalimat yang keluar, kalimat-kalimat yang busuk. Dan itu merupakan bagian daripada akhlak. Akhlak kita tuh. Memang akhlak itu terluas Pak. Seluruh aspek peribadatan itu dirangkum dalam akhlak, ya. Terluas pembahasan akhlak itu Pak. Tapi saya ambil satu saja bagian daripada ucapan tuh. Lisan. Kalau akhlak kita baik, dan memang Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini Pak, dia cermin orang beriman. Rasul bilang dalam hadis Abu Daud itu, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Bapak dan Ibu Saudara, secara jujur kita nih Pak ya, umat Islam yang biasa-biasa sajalah, kadar keilmuannya, amaliyahnya, segala pengetahuannya, ya standar-standar aja lah. Untuk bisa melaksanakan sholat malam itu berat Pak. Tidak semua orang bisa melaksanakan sholat malam. Begitu juga saum sunnah. Tidak semua orang bisa melaksanakan saum sunnah dengan berbagai alasan. Ya. Kalau Ustaz sholat malam pantas, Ustaz saum sunnah pantas, Kiai saum sunnah pantas, ya. Ulama sholat malam pantas. Umumnya, ya, berat Pak sholat malam tuh. Puasa sunnah juga berat. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, innal mu'mina la yudrika bi husnil khuluq. Sesungguhnya orang yang beriman, kita beriman semua ini, ya, kalau dia bisa mempraktekkan akhlak yang baik saja tuh, ya, ucapannya saja dia bisa kontrol, maka Allah akan berikan derajat sama dengan orang yang selalu sholat malam setiap hari. Derajatnya sama dengan orang yang selalu puasa sunnah setiap hari. Coba Rasul hadis sahih. Kalau kita bisa bersikap baik, akhlak yang baik, ya, maka derajat orang saum puasa itu, derajat orang sholat malam sama dengan kita Pak, ya. Bahkan Rasul bilang boleh jadi akan melebihi derajat orang yang selalu puasa dan derajat orang yang selalu sholat malam. Jadi kita bisa bersikap menjaga akhlak yang baik, Pak. Kan tanpa modal. Akhlak ini tanpa modal, Pak. Cuma bersikap saja. Contoh misalnya ucapan tadi, ya. Bahkan Rabi bin Haisam sebelum setiap pagi dia menulis Pak, kata dan kalimat yang akan dia ucapkan nanti tuh. Hari ini dia rencana kesini-kesini, maka dia rinci tuh kalimat yang akan ditulisnya tuh, ya, kalimat yang akan diucapkan, kata yang akan disampaikan, dia tulis Pak. Dia praktekkan selama 20 tahun Pak. Rabi bin Haisam itu tabi'in Pak. Luar biasa, dicatat dalam sejarah. Dia lebih baik tidak ngomong Pak. Bahkan kemudian sore hari dia kumpulkan kalimat yang pernah diucapkan kepada rekan-rekannya itu dicatat sebagai sebuah evaluasi. Mungkin bagi kita terlalu berlebihan, tapi bagus juga sebagai sebuah bahan pertimbangan. Setidaknya kita tidak men-share, ya, mengupload hal-hal yang buruk. Kalau kita mengucapkan kata yang buruk, kalimat yang baik, lalu diikuti, dipraktekkan, maka dosanya untuk kita.
Sama kalau kita mengupload sesuatu yang buruk, ya, diikuti, dia broadcast 1000 pengikut tuh, maka dosanya 1000 hari untuk kita. Tidak takutkah kita? Kenapa kita meremehkan dosa, Pak? Kita sering meremehkan dosa yang kita buat sendiri secara tidak sadar. Sekalipun memang ada ruang untuk minta ampunan tuh, ya. Tapi Rasulullah SAW bilang, dosa itu kalau kamu ulang-ulangi, dosa kecil itu, dia menjadi dosa besar yang sulit untuk membersihkannya tuh. Kembali ya ke hadis tadi bahwa jagalah mulut kita nih, Pak. Mulutmu harimau, ya. SMS-anmu macanmu, tuh. Uploadmu ular kobramu. Jaga, Pak, ya. Semuanya tergantung kita. Kalau kita ingin selamat, jaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang itu sangat tergantung pada lidahnya tuh, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Bila bisa